kembali lagi di Wall Decor Area. Sekarang aku masih sama Kak Detia, customer aku dari TikTok. Hari ini, detik ini aku mau belajar K-pop, khususnya Bangtan Boys aka BTS sama Kak Ditya. Biar kalau aku review barang atau review apapun itu yang berbau BTS, aku nggak salah lagi. Betul banget. Mau belajar dari mana nih? Aduh, aku masih noob banget. Bohong guys, kakaknya ini udah bertahun-tahun jadi ARMY, dan sedangkan aku baru beberapa minggu jadi ARMY. Iya sih, awalnya aku suka, awalnya itu gara-gara sering review BTS, BT21 gitu. Akhirnya aku jadi suka sama akhirnya aku jadi suka sama BTS, Kak. Aduh, emang BTS itu berawal dari ketidaksengajaan biasanya. Aku juga gitu, aku berawal dari ketidaksengajaan terus lama-lama jadi kecanduan ya guys ya. Siapa nih yang sama kayak aku? Bener banget, awalnya tuh aku mikir, kok BTS ini mukanya sama semua, dijejer kok sama semua. Aku sampai bingung Kak, waktu produksi ini, jam-meja ini aku sampai bingung ditanya customer, Kak ini yang versi siapa lah, bukannya sama semua gitu. Aku jadi bingung. Guys, akhirnya aku belajar dikit-dikit dari YouTube-nya BTS, dari Instagram-nya BTS, personilnya. Akhirnya aku sekarang udah tahu muka-mukanya kayak mereka tuh kayak gimana semua. J-Hope itu yang mana, Suga itu yang mana, Jimin itu yang mana. Akhirnya aku sekarang udah tahu, dan mereka bener-bener ganteng. Ganteng parah ya guys ya. Parah banget. Jadi gini guys, kakaknya kan mau belajar nih, belajar K-pop, kita ajarin sama-sama aja. Tapi kita tuh bukan berarti aku merasa aku paling pinter ya, enggak, kita semua tuh masih belajar. Karena K-pop itu adalah hobi ya Kak ya. Jadi kita tuh saling mengajarkan gitu ya. Kalau misal kakaknya nih waktu review di TikTok atau di YouTube ada salah-salah, kita ajarin aja, bukan menghujat gitu guys. Iya bener banget, kemarin aku habis dihujat habis-habisan gara-gara aku salah sebut kalau TXT itu adiknya BTS. Aku langsung diserang sama ARMY, Kak. Bukan adiknya. Emang beda, emang satu agensi tapi bukan adiknya segala macem. Menurut aku mereka satu agensi, cuma beda lahirnya, beda debutnya. Nah itu jadi aku anggap sebagai adik. Ternyata itu nggak boleh ternyata di Korea ya Kak, disebut adik. Sebenarnya nggak ada aturan resmi sih kalau nggak boleh menyebut adik. Ya kayak semisal aku sama adik tingkat buat kuliah itu juga adik tingkat gitu kan ya. Kalau orang awam kan mikirnya BTS sama TXT itu satu agensi, tapi beda tahun debut. Ya terserah orang awam, namanya juga orang awam guys. Kita menjelaskan kalau misal BTS dan TXT itu berbeda, jadi lebih baiknya jangan Kak, jangan dipanggil buat adiknya gitu. Ya sebenarnya wajar sih, namanya juga orang awam kan ya, nggak bisa disalahin juga ya. Betul sih. Karena kan persepsi orang beda-beda. Betul, selagi tidak ada ujaran kebencian, kita tuh juga harus menjelaskan dengan baik juga guys. Jadilah K-popers yang bijak. Benar, jangan diserang kalau nggak tahu. Mungkin emang bener-bener nggak tahu, itu bisa kalian kasih tahu kan secara nggak langsung. Kita sebagai konten kreatornya kan juga belajar, oh ternyata nggak boleh kayak gitu. Betul guys, kita racuni kakaknya dengan kebaikan-kebaikan kita guys, buat dia jadi suka K-pop. Betul kan? Bener banget, karena selama ini aku cewek tapi aku sukanya sama Blackpink. Aku kalau masalah Blackpink, YG Entertainment itu aku paham. Cuma agensinya aja sama artisnya 21 sama itu Blackpink. Udah itu aja, yang lainnya aku nggak tahu. Betul, nggak apa-apa sih. Namanya juga kayak gitu tuh terbiasa. Iya, kalau kita benar. lama-lama kebiasa, lama-lama kita tahu semuanya. Nggak harus kayak semisal aku ARMY, tapi aku juga tahu nih kayak grup Twice, Blackpink, EXO, GOT7, TXT. Tapi aku kan nggak begitu memperdalaminya. Jadi mungkin kalau semisal aku salah-salah kata, jangan dihujat lah. Kayak semisal katanya K-popers tapi kau nggak tahu ini, katanya nggak tahu itu. Jangan gitu ya guys, kita harus jadi K-popers yang bijak. Iya, saling support satu sama lain ya Kak. Betul, katanya tuh K-popers kuat tuh karena kita tuh kompak guys. Bener banget. Betul kan. Kita belajar dari mana dulu ini Kak? Kita belajar dari mana ya? Mungkin membedakan member kali ya. Oh iya bener. Mungkin membedakan member. Nah, ini nih yang bikin kita galvok. Siapa yang galvok dari tadi sama jamnya yang di sini? Ngaku coba kalian. Kakaknya tahu nggak sih itu siapa kalau nggak ada tulisannya ini?
Enggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ini namanya Park Jimin. Jimin itu member dance line. Dia tuh dance line di BTS. Jadi BTS itu ada rap line, ada dance line sama vocal line. Jimin itu masuk ke dance line gitu lah. Oh, begitu. Iya, makanya itu. Tapi dia juga masuk vocal line karena suaranya itu paling beda. Suaranya itu paling Unik ya? Unik banget dia tuh. Dia tuh punya slogan nggak? Slogan apa tuh? Sexy, cutie, dan lovely. Jadi tuh dia tuh bisa tiba-tiba berubah seksi, dia tuh bisa berubah menjadi penyayang banget, tapi dia tuh berubah jadi cutie banget gitu. Pokoknya tuh pokoknya tuh kalau kita mendalami, tapi mendalaminya itu versi ya biasa aja gitu kan, kayak kita kepo, kita tuh keponya yang nggak berlebihan, itu pasti ada sesuatu yang membuat kita tuh tertarik sama dunia tersebut gitu loh. Oh iya, ada satu member yang paling aku suka. Siapa tuh? J-Hope. Wah, kayaknya calon-calon biasanya J-Hope guys. Aku suka banget sama J-Hope, dan J-Hope itu yang paling pertama aku bisa bedain dari yang lainnya. Betul kan? Dia tuh aura shine-nya itu Bener, karismatik banget gitu loh. Shining splendid ya kak. betul banget. Gantengnya, ya Allah. Kadang aku Ganteng. di rumah juga di kos selalu waktu riset gitu, kapan aku bisa ketemu sama dia ya? Tuh kan guys, belum apa-apa Uri Shanshan emang sudah mengalihkan dunia. Bener Betul banget nggak sih? Padahal tuh J-Hope itu adalah orang yang difoto sama di kenyataan itu beda banget kak. Beda? Di kenyataan itu dia bisa lebih gantengnya tuh nambah. Oh Jadi, gitu? Iya. Bayangin aja kalau kakak tuh dari awal udah kelepek-kelepek sama J-Hope. Gimana kalau ketemu aslinya? Aku yang biasanya Taehyung aja sering banget oleng ke J-Hope. Bener-bener seganteng itu ya. Seganteng itu. Kalau orang biasanya kan, kalau orang Indonesia foto sama aslinya kan lebih cantik fotonya atau lebih Betul ganteng banget. fotonya. Kalau ini lebih ganteng aslinya. Kenyataannya Wow. banyak orang yang udah pernah ketemu sih bilang kayak gitu ya. Berhubung aku belum pernah ketemu, Aduh, ya, jadi curcol. jadi curcol. Ya menikmati visualnya secara online aja udah bahagia gitu. Iya benar banget, dari fotonya, dari video-videonya. Betul banget. Kayaknya kalau untuk membedakan antara member itu aku udah sedikit-sedikit udah paham lah ya, sama face mereka, sama karisma mereka, kegantengan mereka. Yang biasanya kalian Halloween itu ada video juga yang itu tren TikTok Sugar Daddy itu kalian pakai pasang fotonya si iya, V itu juga kan. Betul Aku tahu banget. itu, udah tahu itu nama-namanya guys. Sekarang kita move ke BT21 ya kak. BT21 my baby kita gitu guys. Aku mau tanya sebenarnya BT21 itu siapa sih kak? BT21 itu ada Tata, ada Chimi, ada Mang, terus ada Koya, terus dia tuh ada Fan, terus ada Suki, ada Cookie. Pokoknya tuh banyak. Dan menurut kakak tuh kan seringan ya ada produk BT21. Itu siapa sih yang kakak suka, itu yang karakternya yang kayak gimana, ciri-cirinya? Biar aku bisa menebak. Yang bentuknya love, warna Oh. merah, pakai baju polkadot. Tata, anak. Oh itu namanya Tata. Iya betul banget, itu Tata. Tata itu karakternya punya Kim Taehyung. Jadi Kim Oh. Taehyung itu yang buat Tata gitu. Oh jadi BT21 ini di-create sama BTS langsung. Betul banget. Jadi mereka gambar karakternya gitu terus divisualisasiin sama desainernya. Iya betul banget. Itu tuh kerjasama antara BTS dan Line Friends. Jadi tuh BTS waktu itu tuh gambar karakter yang dia mau, terus sama tim Line itu dia di-create terus dijadiin bentuk yang sekarang. Itu ada Tata, ada Mang, ada Suki dan lain-lainnya itu. Oh jadi benar-benar dari tangan mereka langsung ya. Betul banget. Terus aku kalau baca di websitenya BT21 itu setiap karakter itu memiliki sesuatu yang berbeda-beda gitu ya, yang jadi ciri khas mereka. Kayak si Chimi yang selalu kayak si Tata yang selalu share positive vibes kayak gitu-gitu ya. Betul banget. Kalau Tata itu terkenalnya dia tuh panggilannya si alien. Dia tuh keluarga alien. Oh, keluarga alien. Iya, dia keluarga alien, tapi alien yang buat semua orang itu kalau di dekat dia tuh jadi seneng, jadi happy. Oh, kayak gitu. Iya. Kalau yang ada satu lagi kak, yang ini paling sering kalian mention di video aku. Siapa tuh? Aku bingung ini bacanya kak. Jadi aku waktu nge-review, Iya. katanya aku salah baca.
aku bacanya itu RJ. Itu yang bener siapa? Aku nggak bisa bacanya karena kan itu mungkin penyebutan sama Korea sama Inggris beda. Kalau Inggris kan bacanya RJ. Kalau mereka sendiri sebutnya gimana, Kak? RJ semua itu sama sih sebenarnya, tapi tinggal pelafalan. Tapi kan kalau Indonesia ya RJ aja biasa. Oh, kayak gitu RJ berarti. RM juga itu RM bacanya atau RM. Oh, kayak gitu. Ya maaf ya guys, karena aku bukan terlahir sebagai karena aku bukan army dari Orok, jadi maafin kalau masih salah-salah ngucapin gitu. Kalau aku mau minta ajarin kalian kan nggak bisa di VN melalui TikToknya, jadi sekarang aku mau belajar langsung sama kakaknya, dan aku sekarang udah sedikit ngerti kalau bacanya tuh RJ, RM segala macam. Awalnya tuh aku bacanya ya RM RM sama RJ Nggak apa-apa ya guys, namanya juga Indonesia ya. Kan Pelafalan itu orang itu beda-beda, jadi nggak apa-apa lah, jangan cuma membesar-besarkan masalah karena pelafalan. Mungkin karena kata-katanya mungkin menurut hati kalian kurang suka, tapi sebenarnya nggak ada ujaran kebencian gitu loh guys. Terus aku juga suka satu lagi nih Kak, yang aku bingung sama bentuknya ini. Dia ada hidungnya warna biru pink gitu. Aku bingung ini tuh makhluk apaan, kok kayak kuda juga enggak, kayak apa ya, unicorn juga enggak, tapi dia lucu banget gitu warnanya. Terus kayak aku lihat di websitenya itu juga energik banget. Itu siapa sih kan namanya? Itu namanya Mang. Itu karakternya J-Hope. Oh, itu buatan J-Hope. Iya, betul banget. Dia tuh sejenis kuda bukan emang, tapi unicorn juga bukan, tapi hidungnya kayak menyerupai babi gitu ya. Jadi tuh emang dia tuh unik, karakternya unik, energik, sama warnanya sih kalau buat di pernak-pernik itu bagus banget ya. Bagus banget. Kayak ada jam dinding raksasa yang dipesan sama Kak Aura Nixi. Kalian kalau TikTokers pasti tahu siapa Kak Aura Nixi kan? Nah, Kak Aura Nixi itu pesan jam raksasa kayak gini. Bukan guys, gemes banget. Pokoknya di dinding kalian, di kamar kalian tuh jadi estetik banget. Estetik parah, apalagi kalau kalian emang sesuka itu sama J-Hope, ngehias kamarnya warna biru-biru ditambahin sama Mang ini udah cocok. Soalnya tuh kan namanya jam dinding raksasa itu nggak kayak jam biasa Kak, diameternya tuh bisa kita atur, mau segede gaban pun bisa, terserah kalian gitu. Jadi kalau aku nih sebagai biasnya J-Hope yang baru-baru banget, aku bakal pesen jam dinding ini biar aku bisa memandangi wajah Mang yang super cute. Menurut aku paling cute sih, tapi aku tetap sukanya sama si Tata. Tata. Emang kalau Tata itu tiada akhir ya guys, mood kita tuh bisa balik bagus lagi kalau sama Tata. Iya, terus ada yang pernah bilang juga di video aku kalau si masing-masing karakter dari BT21 itu punya keluarga atau punya friends gitu ya. Betul banget. Itu pun ada namanya lagi. Itu ada namanya lagi, tapi kalau buat keluarganya, aduh aku belum megang kakaknya mereka ya, jadi nggak hafal. Jadi ya hafal dikit-dikit doang. Tapi ya buat kalian nih ya, kalau mau request ke jam dinding yang buat jam dinding itu, kalian bisa request keluarganya, mau pakai keluarganya atau cuma Tata beda pose juga bisa. Bisa banget. Betul. Kalian tinggal kirim aja gambarnya, nanti kita yang desain. Kalau keluarga yang ada aku sedikit nyerempet di pikiranku tuh Tata, Titi, Tutu. Bener ya? Betul banget. Soalnya paling gampang dihafal Tata, Titi, Tutu. Dan mereka emang cute banget sih ya kayak. Lucu banget, emang bentuknya tuh unik gitu loh. Jadi buat kalian nih, semisal kalian di kamarnya tuh ada tipe beberapa K-popers yang nggak suka masang muka bias ya, mungkin karena malu gitu kan, tidur diliatin 24 jam diliatin gitu kan, berasa diliatin bias. Jadi kalian tuh bisa pasang foto anak-anak kalian gitu kayak Tata, Titi, Tutu itu tadi. Buat yang Tata, RJ semua BT21 nih bisa dijadiin jam, pokoknya biar estetik. Iya. Gitu. Tapi kalau aku sendiri sih lebih senang diliatin sama merekanya langsung. Aduh, langsung ya guys, bukan cuma visual langsung. Jadi bisa tatap-tatap biar aku bisa tambah ngehalu. Ya ampun, kapan aku nikah sama mereka? Oh ya, mereka belum nikah kan Kak? Belum kok. Nah. Besok coming soon. Mungkin sama aku. Coming soon. Sama aku guys. Coming soon ya guys. J-Hope sama aku ya guys, harus kalian mesti teror tuh
IG-nya SM Ton, iya kan? SM kan? Apa bukan? Bikin. SM itu EXO ya? Iya. Aduh. Kalian bisa teror tuh IG-nya Big Hit. Kak Denia pengen jadi istrinya J-Hope gitu ya? Diem-diem aja. Kayaknya harus berhadapan dengan kalian semua dulu guys. Gak apa-apa, aku tikung di sepertiga malam. Ayo guys, kita tikung-tikungan guys. Aduh, emang kalau bahas mereka tuh jadi halu ya kak. Betul. Nggak ada habisnya. Pokoknya tuh udah bikin mood naik, levelnya tuh tambah tinggi. Oh ya kak, aku mau nanya, kenapa ARMY bisa seloyal itu sama Allshop yang jual perintilan BTS ataupun BT21? Karena tuh ya, setiap orang itu kadang kan ekonominya beda-beda ya. Ada yang dia mampu beli yang official, jadi dia tuh lebih milih aku beli official aja. Tapi banyak juga ARMY yang masih pelajar kan, jadi dia tuh uangnya nggak sepenuhnya gitu loh, duit uangnya tuh masih kurang. Jadi kita tuh kalau ada yang unofficial tapi bagus, terus kreatif, yang di officialnya nggak ada malah, itu kan jadi seneng banget gitu. Oh gitu, emang kalian emang loyal ya kak, bisa ya, dikategorikan kayak gitu. Betul. Sampai kalian, aku baca di komentar aku baru nabung kak, live-nya baru datang tahun depan gitu. Aku tuh salut sama kalian beneran, sumpah. Aku sebagai Blink selama 3 tahun belum bisa nabung sama sekali buat beli perintilannya Blackpink. Tapi kalian seniat itu sampai rela-relain uang jajannya disisihin, karena banyak banget kayak yang curhat di TikTok aku. Iya. Aku baru nabung ini kak, tahun depan baru dikirim, terus sabar ya kak, aku baru shipping itunya. Jadi aku kayak, kalian bener-bener seloyal itu, seniat itu ngefans sama si BTS. Betul banget. Kalau K-popers tuh karena namanya mood ya, mood itu kadang berbeda-beda buat ngeboosterinnya, buat naikinnya. Jadi kita tuh selaku gimana ya, kalau di Korea itu jarang banget yang namanya kayak bajakan gitu. Jadi tuh kita tuh mengapresiasikan idola kita dengan cara sekecil mungkin, itu dengan kita beli, dengan kita nabung. Sebenarnya idola kita nggak maksa kalau kita tuh nggak bisa beli itu, karena perekonomian orang kan beda-beda ya. Bener banget. Tapi niat kita itu belajar nabung, itu udah bagus banget sih buat diapresiasikan. Jadi tuh kita nabung, nggak kayak aku mau beli ini nih tapi harus dipaksain sama orang tua harus beli, itu kan enggak ya. Jadi malah beban ya, jadi beban orang tua. Betul banget. Jadi sebagai Allshop tuh merasa terapresiasi. Bener banget. Ada juga yang komen BTS itu emang menguntungkan para Allshop. Iya emang bener, soalnya kalian emang seloyal itu sama Allshop yang jual perintilan BTS, BT21. Betul. Emang salut sih aku sama kalian, dan kalian juga sampai direlain order jauh-jauh. Ada juga customer aku yang dari luar Jawa, serius. Dia curhat sama aku, kak aku pengen beli tapi aku lagi di Papua gitu, gimana cara ngirimnya, terus jauh, takut pecah segala macem. Iya betul. Emang seniat itu. Aku sebagai fans ataupun apapun itu, kalau aku jauh nggak bakal aku beli sejujurnya, karena aku takut barang itu hilang atau rusak atau segala macemnya gitu kan. Emang aku belum bisa seloyal kalian sih. Tapi tuh K-popers biasanya gini loh kak, dia tuh menaruh kepercayaan kepada Allshop, soalnya tuh Allshop tuh udah niat nih, mau bikin special edisi buat BTS. Jadi tuh mereka percaya ini pasti bakal yang ngelakuin terbaik. Apalagi ini kan juga produknya kan kebanyakan tuh fokusnya ke BTS ya. Iya benar. Ke BTS, BT21. Pasti kan ARMY pada percaya, nggak mungkin nih Allshop membohongi, kualitasnya pasti sesuai dengan harganya gitu kan. Apalagi yang di luar kota nih, yang harga produk kadang lebih murah daripada ongkirnya. Bener. Ongkirnya itu bisa lebih mahal daripada produknya, tapi mereka rela karena mereka tuh percaya. Iya bener sih, karena sejujurnya aku waktu riset wadah lightstick itu kak, sampai 3 hari nggak selesai, sampai aku bawa ke rumah. Di luar jam kerja pun aku masih riset ini tuh ukurannya seberapa segini, karena kita di Everest Project itu nggak mau bikin kalian kecewa, jadi sampai segitunya gitu kita riset sebuah produk biar kalian tuh puas, biar ARMY BOM kalian tuh tetap cantik meskipun itu ditaruh dalam box. Betul banget sih guys. Nggak nyesel sih, order ini nggak nyesel. Aku nggak nyesel.
udah nyesel. Jadi bisa dipandangin terus ya Kak di Betul dalam banget. ini. Soalnya tuh kemarin tuh aku kan nyari buat dipajang, gimana sih caranya dipajang di lemari tetap kelihatan, nggak cuma ketutupan kardus, nggak cuma ketutupan kardus tapi tetap indah dan nggak kotor, nggak takut jatuh. Dan akhirnya nemu dong di FYP, jatuh cinta, langsung check out. Ini nggak di endorse ya? sama sekali kita nggak endorse, bahkan kita ketemu pun dari komen TikTok ya Kak. Betul banget, kalian bisa cari tuh di komenannya, ada komenanku. Bener-bener gak kita endorse sama sekali, dan kakaknya tuh bener-bener beli dari produk kita langsung, terus ini di review secara langsung. Nah videonya cek sebelumnya ya. Terus aku mau nanya lagi sih Kak, kemarin aku udah riset versi 3, ternyata itu ada beberapa produk yang nggak muat. Nah itu sebenarnya perbedaan versi 3 sama versi 1, 2, dan SE itu apa sih? Jadi tuh versi 1 itu kan keluaran pertama, dia tuh lebih pendek, sama ukuran bolanya itu ya nggak gede-gede banget sih. Tapi yang emang paling beda itu versi 3, karena versi 3 itu bolamnya itu lebih gede. Soalnya kan kalau SE itu versi langsingnya like stick. Oh kayak gitu. Iya, jadi dia tuh diet ketat mungkin ya. ya, Jadi bisa dia jadi. lebih mulus, lebih langsing Dipaksa gitu. sama Big Hit diet Dipaksa, kali ya. dipaksa sama Big Hit diet kan jadinya lebih langsing, lebih kurus. Jadi mungkin sebagai orang awam mungkin kan banyak yang nggak tahu, taunya versi 1, versi 2, versi 3 cuma beda bentuk doang, ternyata kan beda ukuran. Aku lihat nonton di YouTube ya guys, risetnya nonton di YouTube, di jajar-jajar ini kelihatannya sama semua. Terus aku berasumsi bahwa versi 2, 3, dan SE ini satu ukuran, cuma mungkin ya beda 1-2 cm aja, ternyata enggak cuma Beda jauh. Iya, beda jauh. Beda jauh. Kalau versi 1 itu lebih besar versi 3 atau gimana Kak? Lebih besar versi 3. Oh. Versi 3 itu paling besarnya lah, istilahnya paling anak bongsor gitu. Oh, paling gede. Iya, betul. Gede lampu dan pegangannya atau Beda pegangannya sih beda sedikit sebenarnya, tapi bolanya itu lebih gede sih, jauh. bolanya lebih gede. Iya, ternyata aku kira tuh yang versi 1 paling gede. Anak sulung kan banyak gede-gede tuh. Ternyata enggak ya? Anak bontot paling gede. Ini kan spesial ya. Oh, spesial. Anak tiri nih. Enggak deh. Ini anak kesayangan. Special edition. Special edition. Limited nggak sih Kak? Ini tuh sempet jadi limited. Tapi akhirnya nggak limited soalnya Big Hit buka PO terus. Oh, karena banyak yang ini order kali ya. Banyak banget yang minat, soalnya kan kalau mau dibikin limited juga kan kasihan ya, ARMY seluruh dunia juga mau punya dia. Bener banget sih. Tuh, limitednya sih tadinya sih namanya limited ya, Limited edition gitu ya. limited edition karena bukaan PO pertama tuh cuma berapa ribu gitu. Ini aku dapat keluaran pertama, PO pertama. Berarti kakaknya ARMY sejati guys. Ya ampun, sedih banget. Oh, berarti awalnya mau dijadiin limited, ternyata antusiasnya ini besar banget. Akhirnya nggak jadi limited deh. Betul Jadinya banget. special edition. Special edition doang. Oke guys, untuk belajar K-popnya kita akhiri dulu sampai sini. Pasti aku ada video belajar K-pop lagi di video-video selanjutnya. Kalian tungguin aja. Kalian pantengin ketidaktahuan aku, keawaman aku mengenai K-pop, biar kalian tidak menghujat aku lagi. Dan aku mohon maaf ya guys, kalau mungkin ada salah-salah pengucapan, salah-salah baca ini nama atau segala macem. Aku juga mohon maaf, soalnya aku bener-bener nggak tahu. Seawam itu aku. Kalau Lalisa Manoban, Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung aku paham. Tapi kalau BTS emang aku baru belajar kali ini, dan aku udah jadi suka banget sama BTS. Gara-gara kalian racunin guys. Di TikTok aku tuh kalian muncul terus ARMY. Ayo racunin guys, racunin dengan vibes yang positif. Iya. Tapi aku juga minta maaf nih kalau semisal aku juga ada salah-salah kata, ya maklum lah ya, namanya juga udah berumur. Namanya juga udah berumur kan. Jadi kalau semisal kayak ada yang mau nambahin di komentar, kalian tambahin tambahin kakaknya. Info-info apa sih yang tadi aku belum sebutin yang dasar-dasar, atau kalian mau yang teori-teori mungkin kalian mau tulisin tuh di komen, tulis sebanyak-banyaknya. Iya, atau kalian mau request Kak belajar ini dong, belajar BTS yang kayak gini dong, boleh banget di komen. Nanti aku bakal belajar buat kalian demi aku menjadi ARMY sejati kayak kalian. Betul, kalau nggak kalian nih yang multi fandom mau ngeracunin, mau jadi NCTzen atau Blink yang mungkin mau tambah racunin kakaknya biar jadi Blink sejati ya, atau fandom-fandom lainnya mungkin mau ada yang part-part fandom selanjutnya, bisa komen. Oke, sekian dulu ya guys belajar K-popnya. Kita belajar lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow TikTok kita. Di sini nanti ada alamatnya. Di sini ada nanti
Terus jangan lupa juga follow IG kakaknya ini, sesama Army harus saling support. Nah di sini juga nanti ada IG-nya kakaknya. Jangan lupa follow juga IG di Fresh Project. Biar kalian tahu kalau kita update video, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol merahnya dan loncengnya. Subscribe itu gratis guys. Subscribe guys. Jangan lupa subscribe ya. Betul banget, subscribe. Siapa tahu ada produk baru kan? Siapa tahu kita ngadain giveaway kan? Tuh, Giveaway album kali atau giveaway like stick kali. Kalau kalian nggak subscribe kan kalian nggak tahu. Betul. Dan yang tahu yang subscribe aja ya kan. Betul Jadi banget. jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.